Misi, Pak. Silakan masuk Aldo. Silakan duduk senyaman mungkin ya Aldo. Baik, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Kabar saya baik sih, Pak. Tapi dari wajah kamu kelihatannya tidak baik-baik saja. Ada apa Aldo? Terima kasih, Pak. Kabar saya baik, tapi saya mau tanya, Pak, kenapa saya dipanggil ke ruang BK? Aldo dipanggil ke ruang BK karena dapat laporan dari wali kelas Aldo bahwa Aldo seringkali tidak mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Seperti itu Aldo. Untunglah, Pak. Saya kira saya melakukan kesalahan, makanya saya dipanggil ke BK. Oh tidak Aldo. Di ruang BK bisa menceritakan atau berkeluh kesah mengenai permasalahan yang ada, bukan tidak bermaksud atau siswa yang dijudge nakal saja, seperti itu. Oke, baik, Pak. Baik, selama sesi konseling ini durasinya 40 menit dan proses ini berjalan secara rahasia, yang tahu cuma hanya Bapak dengan Aldo saja, dan konseling ini dapat disebarluaskan melalui persetujuan atau izin dari Aldo sendiri, seperti itu. Baik, Pak. Saya mengerti. Apakah Aldo berkenan untuk menceritakan yang saat ini Aldo sedang rasakan? Berkenan, Pak. Tetapi saya meminta waktu sebentar agar saya bercerita lebih banyak. Baik, Bapak mengerti akan hal tersebut Aldo. Baik, Pak. Jadi saya masih memikirkan banyak hal, Pak, yang membuat saya merasa tidak nyaman. Tidak nyaman? Iya, Pak. Saya tidak nyaman dengan pelajaran bahasa Inggris. Apakah bisa diceritakan lebih detailnya lagi mengenai permasalahan Aldo saat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris? Jadi, Pak, rasa tidak nyaman itu muncul gara-gara saya itu merasa tertekan, Pak, pada saat pelajaran bahasa Inggris. Nanti kamu merasa gelisah saat mengikuti pembelajaran bahasa Inggris? Benar, Pak. Saya berpikiran bahwa saya tidak mampu untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris, Pak. Kamu merasa gagal jika mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris tersebut? Benar, Pak. Nah, baik Aldo, Bapak di sini memahami kembali perasaan dan pikiran Aldo. Iya, Pak. Saya juga sebenarnya ingin sekali mengikuti pelajaran bahasa Inggris, Pak. Tetapi saya tidak bisa menekan rasa tertekan dan rasa tidak nyaman saya, Pak. Nah, dari sebelumnya mungkin untuk pengalaman tersebut bisa diceritakan lebih lanjut mengenai masalah tersebut untuk ditinjau lebih memperdalam lagi tentang pengalaman tersebut Aldo. Baik, Pak. Jika boleh tahu Aldo, menurut kamu apa pemicu yang menjadikan rasa takut akan pembelajaran bahasa Inggris tersebut Aldo? Mungkin karena saya sering dimarahin oleh guru bahasa Inggris, Pak. Jadi secara nggak langsung saya menganggap bahwa diri saya itu bodoh. Bapak tidak setuju akan hal itu Aldo, karena tidak ada anak yang mundur, adanya anak yang rajin dan tidak rajin, dan di situ adanya pikiran yang negatif yang mengubah akan perilaku atau tindakan tersebut Aldo. Nah, dari itu semua, apakah ada pengalaman buruk di masa lalu mengenai pembelajaran bahasa Inggris? Sepertinya ada sih, Pak. Jika boleh Bapak tahu, mungkin Aldo bisa menceritakan mengenai tentang masa lalu di pembelajaran bahasa Inggris tersebut Aldo. Iya, Pak. Saya mau buat cerita.
Mungkin waktu saat saya kelas 5 SD Pak, saat saya mengikuti pembelajaran bahasa Inggris di kelas, dan sebenarnya pada saat itu biasa-biasa aja sih Pak. Tapi sebenarnya berubah Pak saat saya diminta untuk membaca kosakata di papan tulis. Jadi karena saya grogi, saya salah melafalkan beberapa kata, dan guru saya itu langsung menegur saya dengan keras Pak, dan meminta saya dan di situ Pak, waktu saya ditegur dengan keras, saya menangis, dan guru tersebut meminta saya untuk tidak menangis lagi. Tetapi saya di situ merasa ketakutan karena kayak semua teman saya itu melihat saya Pak. Oh, jadi kamu merasa takut akan membuat kesalahan pada mata pelajaran bahasa Inggris tersebut. Benar kamu berita itu? Benar sekali Pak. Jadi saya mulai merasa takut pada saat itu. Pada saat kamu menangis di kelas, apakah ada hal yang terjadi? Itu Pak, teman-teman langsung menertawakan saya dan mengejek saya. Oh begitu. Apakah ada pengalaman lain mungkin yang bisa diceritakan? Ada Pak. Bentar, saya ingat dulu. Saya ingat. Jadi kejadiannya terjadi waktu saya kelas 8 SMP. Di situ saya diberi tugas untuk menyalin percakapan bahasa Inggris dengan jawaban yang sesuai. Tetapi ketika hasilnya dikumpulkan, saya mendapatkan nilai 10 dari 100 Pak. Dan guru itu masih tahu di depan teman-teman saya Pak, dan seolah-olah saya ini orang yang salah Pak. Jadi guru tersebut memberi saya tugas tambahan. Tetapi di situ saya semakin merasa tidak mampu Pak dalam pelajaran ini. Jadi Aldo merasa malu saat mengikuti pelajaran bahasa Inggris tersebut. Ya Pak, saya merasa malu sekali. Lalu apa yang Aldo pikirkan pada saat itu? Saya mikirnya sih kalau guru bahasa Inggris itu orang yang pemarah, terus selalu memberikan hukuman kepada saya. Untungnya aja waktu itu saya bisa sih menyelesaikan tugas tambahan dan melihat guru tersebut menjadi lebih tenang. Oh baik, Bapak memahami perasaan Aldo yang perdagangan seperti itu. Iya Pak. Lalu baik Aldo, adakah pengalaman lagi yang ingin diceritakan oleh Aldo lebih lanjut mengenai pembelajaran bahasa Inggris? Ada Pak. Jadi waktu saya kelas 9 SMP, saya disuruh untuk memperkenalkan diri. Tetapi saya terbata-bata Pak di situ, dan saya merasa gugup, terus saya tidak percaya diri. Lalu teman-teman saya kembali menertawakan saya lagi Pak. Jadi saya semakin males Pak buat ngerjain tugas bahasa Inggris. Saya jadinya narik diri dari lingkungan itu karena saya merasa tertekan dan tidak nyaman Pak. Baik Aldo, dari cerita itu tadi mungkin Aldo merasa malu atau tertekan tadi yang mengakibatkan tidak ingin masuk ke kelas. Apakah benar begitu Aldo? Iya Pak, benar banget. Jadi saya merasa bodoh banget Pak di pelajaran bahasa Inggris. Jadi Aldo berpendapat bahwa diri Aldo itu gagal atau merasa bahwa pada saat pelajaran bahasa Inggris tersebut merasa gagal seperti itu Aldo. Iya Pak. Iya Pak, sebenarnya saya salah juga sih Pak. Menurut saya juga sadar karena
saya tuh belajarnya masih kurang. Iya sih, Bapak mengerti akan apa? Apakah ada cerita yang disampaikan Aldo Aldo? Nggak ada sih Pak, nah, itu aja. Baik Aldo, dari cerita yang telah kamu ceritakan tadi, dari pengalaman SD hingga saat ini memiliki pengalaman yang buruk dan bahkan pikiran Aldo menjadi negatif, yang dimana itu Aldo sering merasa gagal, sedih, dan tidak selalu gagal seperti itu yang disebabkan oleh yang tadi kelas 5 bahwa menjawab persyaratan tidak benar, kelas 8 mendapatkan nilai yang cukup jelek, dan kelas 9 yang terbata-bata dalam memperkenalkan diri atau introduce myself. Iya Pak, jadi dari kejadian-kejadian ini yang membuat saya tuh menjadi berpikiran kalau pelajaran bahasa Inggris tuh sangat menakutkan bagi saya Pak. Nah sekali Aldo, nah memang dari situ, dari pikiran itu semua menyebabkan traumatis Aldo untuk muncul yang bahkan tindakan tadi seperti hanya membolos dan tidak kelas gitu Aldo. Iya Pak, saya sadar juga akan hal itu. Baik sekali Aldo, kamu telah menyadari akan hal tersebut. Nah, yang kamu ceritakan tadi mengenai pengalaman negatif, dan sekarang coba kita dalam lagi mengenai pengalamanmu positif dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ada sih Pak, waktu saya kelas 7. Jadi waktu itu ada pensi Pak. Terus saya ikut lomba menyanyi bahasa Inggris Pak. Saya membawakan lagu dari Bruno Mars. Terus saya dipuji oleh guru bahasa Inggris saya. Dia bilang katanya pelafalan saya dan menyanyikan itu sudah sangat bagus Pak. Saya merasa bahagia sekali Pak pada saat itu. Terus sekali, mungkin ada pengalaman lain yang ingin kamu ceritakan lagi atau? Ada Pak, jadi waktu itu, waktu saya kelas 6 SD, guru saya memberikan tugas di LKS, terus untuk menjawab soal, dan saya disuruh untuk membacakannya Pak. Terus saya bisa menjawabnya dengan benar, lalu guru saya berkata kayak, benar Aldo, good job, gitu Pak. Jadi saya kayak lebih percaya diri lagi Pak. Keren itu Aldo. Mungkin apakah ada cerita lagi yang ingin disampaikan Aldo? Ada Pak. Jadi waktu saya kelas 5 SD, saya dipanggil ke depan kelas untuk mengambil hasil tugas saya Pak, dan saya mendapat nilai 100 dan guru memberikan saya apresiasi. Guru mengatakan kalau saya itu keren sekali Pak, saya bisa mendapatkan nilai 100 dibandingkan teman-teman saya yang lain Pak. Wah, itu keren Aldo. Nah, apakah masih ada cerita lagi yang ingin kamu sampaikan? Tidak Pak, hanya itu. Nah, tadi baik itu tadi kamu menceritakan mengenai hal positif yang kamu ceritakan sebagai support sistem atau dukungan dari orang-orang terdekat kamu dan mengapresiasi kamu untuk lebih berpikir secara positif lagi dan bertindak secara positif lagi untuk tidak membolos atau meninggalkan mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, dari situ kamu dapat menghadapi mata pelajaran bahasa Inggris dan tidak menghindarinya lagi. Seperti itu. Baik Pak. Apakah ada strategi yang ingin kamu terapkan untuk mengubah hal negatif tersebut, Aldo? Mungkin saya akan mengubah pikiran negatif saya sih Pak. Mungkin saya akan meyakinkan diri saya bahwa sebenarnya saya bisa, bahwa sebenarnya saya mampu untuk mengikuti kelas bahasa Inggris Pak. Dan begitu Aldo. Dan dari situ kamu akan menjadi
dulu lagi atas support dari teman-teman atau dukungan dari guru. Sebelum mengakhiri sesi konseling ini, Bapak ingin merangkum yang sudah diceritakan tadi dari pengalaman negatif dari SD hingga sekarang ini yang menyebabkan pikiran-pikiran negatif itu terjadi, bagaimana mengenai bahwa guru bahasa Inggris sering marah-marah dan disepelekan oleh teman-teman dan lain sebagainya. Nah, dari situ Aldo telah memiliki strategi untuk masalah tersebut dengan pikiran yang positif. Nah, kalau itu Benar Pak. Dan saya juga merasakan bahwa saya sekarang sudah merasa lebih lega Pak. Bapak senang mendengarkan hal itu dan kita bisa bicarakan lebih mendalam lagi di sesi berikutnya ya. Baik Pak. Nah, ya Bapak sungguh mengapresiasi Aldo telah berusaha untuk berkomitmen mengubah perilaku Aldo yang tidak secara signifikan melalui bertahap. Iya Pak. Saya akan mencoba untuk berubah lewat hal-hal yang sudah kita bicarakan tadi Pak. Terima kasih Aldo, sesi ini telah berakhir. Mungkin bisa Bapak sampaikan jika ada pertemuan lagi yang ingin ditanyakan bisa datang lagi ke Baik Pak, terima kasih Pak. terima kasih Aldo.